Battle of Realms, Attack on Trucks. Book of Kali. Italy Soleil, Chonner. Babak pertama bagian 2. Membuka atau menutup mata bagi Kalbi sama saja. Satu-satunya yang berbeda saat ia tersadar adalah kenyataan tangan dan kaki tidak bisa digerakkan. Kalbi bangkit, paling jauh dia hanya bisa duduk. Entah mengapa, seperti ada yang mengekang kakinya. Pun dengan tangan, wajah bisa merasakan dinginnya penyejuk udara. Akan tetapi, badan masih terasa hangat walau selimut telah melorot. Seolah ada baju berlapis yang melilit kuat, Kalbi sampai kesulitan merenggangkan tangan yang merapat. Apakah yang terjadi dengan tubuh hamba? Mengapa tangan bisa merekat seperti dilem? Mengapa pula dengan kaki hamba? Hening. Dalam ruangan serba putih, hanya ada Kalbi seorang. Dia dimasukkan ke ruangan khusus setelah mengamuk di hari sebelumnya. Kondisi yang belum Kalbi sadari. Bibi mertua. Apakah bibi mertua ada di sini? Tidak ada sahutan, hanya ada kesunyian yang mengitari Kalbi. Sejenak dia kebingungan, meracau-racau dalam hati. Gelapnya pandangan pun membuatnya kian gelisah. Apakah dirinya akan terjebak dalam kegelapan sendirian tanpa bisa bergerak selamanya? Apakah dia akan terbelenggu di tempat yang tak ia ketahui selamanya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat mental Kalbi jatuh. Ketakutan mulai menekannya. Dia ingat terakhir kali akan makan dengan Siti. Akan tetapi, ada pria yang mengganggu. Setelah itu, Kalbi dikeroyok, lalu kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu dibawa kemana pasca peristiwa itu. Dalam kepanikan, Kalbi menggoyang-goyangkan badan ke kanan dan kiri. Dia sampai mengejan demi membebaskan diri dari belenggu. Sebuah bunyi kecil kain robek akhirnya terdengar. Tepat saat itu, perawat perempuan masuk ruangan. Sarapan tiba. Pas sekali kamu sudah bangun, ucapnya riang. Kalbi mengernyit. Ia bisa mendengar tapak Van Toffel berderap mendekat. Siapa? Perawat perempuan meletakkan nampan ke nakas, lalu duduk ke kursi sebelah ranjang Kalbi. Sambil membuka makanan, dia menjawab, aku perawat yang akan menyuapimu. Perawat. Jadi, hamba di rumah sakit. Iya, ayo Perawat perempuan mengarahkan sesendok nasi dengan kroket ke depan bibir Kalbi. Lelaki itu membuka mulut. Niatnya ingin berbicara, tetapi sebuah sendok lebih cepat menyumpal mulutnya. Ini terus berulang sampai makanan habis. Kalbi tak sedikit pun memiliki kesempatan berkata selama makan. Mau tak mau dia harus sarapan dengan tenang. Bibi perawat, hamba ingin pulang, ungkap Kalbi setelah mulutnya dielap lembut dengan tisu. Kalbi belum boleh pulang, balasnya sambil merapikan bekas makan. Hamba sehat. Hamba tidak membutuhkan perawatan. Tetapi Kalbi harus tetap di sini. Mengapa orang sehat harus berada di sini? Ini bukan rumah sehat, kan? Kamu belum boleh pulang sampai keluargamu menjemput. Hamba bisa pulang sendiri. Selamat pagi Kalbi. Tiba-tiba dua perawat pria datang. Mereka menyuruh perawat perempuan keluar karena akan melepas pasung serta pakaian Kalbi. Keduanya membantu Kalbi berpakaian sambil mengajaknya mengobrol. Bajunya mana, Kai? Tanya perawat yang baru saja membantu memakaikan celana. Perawat yang dipanggil Kai sedang memeriksa nakas dengan seksama. Tidak ada, dan mereka bukanlah perawat yang membawa Kalbi ke rumah sakit. Jadi, mereka tidak tahu Kalbi dibawa ke rumah sakit hanya mengenakan celana jin. Celana itu pun langsung dicuci begitu baju Kalbi diganti dan dikembalikan ke kamarnya pagi ini. Waduh, gimana dong? Dan menggaruk kepala. Kalbi cukup anteng. Dia sama sekali tidak melawan dua perawat yang sangat sopan padanya. Hatinya senang mereka mau melepaskan ikatan yang membuatnya tak nyaman. Terlebih lagi kedua perawat ini mengabarkan bahwa Siti datang menjemputnya. Pakaikan baju pasien sajalah, usul Kai dengan okarina di tangan.
Hanya satu benda itu yang ditemukan bersama celana. Kai sudah memelototi setiap sudut nakas. Hasilnya, nihil. Dan pun kembali memasangkan baju pasien pada Kalbi. Kali ini, hanya satu lapis dan pengikat tidak ditautkan. Teringat sesuatu, Kalbi pun meraba dada. Mana Ocarina hamba? Ocarina, sahut kompak dan Kai. Kalung bisa ditiup. Kalbi mengangkat kedua tangan ke depan bibir, menggerakkan jemari seperti bermain seruling. Kai memandang benda bertali hitam di tangan. Benda biru itu memiliki lubang di beberapa bagian. Dia tidak tahu nama benda tersebut, tetapi sepertinya sejenis alat musik tiup. Oh, maksudmu ini. Kai menggenggamkan benda tersebut pada telapak tangan Kalbi. Pria autis itu tersenyum. Ocarinanya telah kembali. Lekas ia kalungkan ke leher setelah berterima kasih. Dia juga meniupnya sepanjang perjalanan keluar rumah sakit, dalam mobil, sampai tiba di rumah. Hari ini Siti sangat baik. Dia memasakkan makanan lezat dan sedikit berbicara. Kalbi menerima perlakuan Siti tanpa curiga. Ia melahap hidangan sampai kenyang dan terlelap. Siti memanfaatkan kesempatan untuk diam-diam mengambil kep jempol Kalbi. Dia tersenyum licik begitu mendapat yang diinginkan. Selama 2 hari ini, Kalbi tidak diizinkan menjenguk anak dan istrinya di rumah sakit. Katanya mereka akan pulang. Kenyataannya, sampai detik ini belum muncul juga. Kalbi mondar-mandir cemas. Mengapa lama sekali? Kalbi menggigit jempol. Seharusnya mereka sudah sampai. Jarak rumah sakit bersalin dan rumah tidak sampai setengah jam jika ditempuh dengan kendaraan. Akhirnya, Kalbi meraba keberadaan ponsel yang sedang diisi dayanya. Begitu ketemu, Kalbi menekan tombol daya cukup lama sebelum melepasnya. Salam asisten cerdas. Adakah yang bisa kubantu hari ini, Kalbi? Respons kecerdasan buatan pada ponsel Kalbi. Fitur berbicara sengaja diaktifkan semenjak Kalbi mengalami kebutaan. Telepon bibi mertua. Memanggil bibi mertua. Ponsel Kalbi dengan sendirinya menghubungi wanita tersebut. Selang beberapa menit, telepon tidak diangkat. Kalbi mengulang perintah suara. Panggilan tetap tidak tersambung. Kesabarannya terkikis habis. Dia pun mengganti perintah. Buka aplikasi ojek. Baru saja Kalbi hendak memesan kendaraan, suara yang sangat dikenal berseru lantang, "Kalbi, putramu sudah datang." Kalbi berlari tergesa saking senangnya. Sayang, berlari dalam kegelapan itu tidak mudah tanpa kemampuan ekolokasi. Alhasil, dia pun menabrak dinding. Kecelakaan tunggal tersebut membuat Kalbi sampai mematung sekian menit. Jidat dan lututnya berdenyut hebat, sampai ia tak kuasa menggeser kaki. Siti mencari sumber bunyi. Dalam hati, dia tertawa. Wanita itu bisa menebak Kalbi pasti membentur sesuatu. Wanita itu terus menerobos ke kamar Kalbi. "Lah, kamu ngapain toh malah mepet-mepet tembok?" Siti memegang pergelangan tangan Kalbi, "Ayo sini." Siti menggelandangnya ke ruang tamu, didudukkannya pria itu ke sofa. Kalbi menurut tanpa perlawanan. Hanya disuruh duduk bukanlah hal yang mengganggu bagi Kalbi. "Kamu pangku anakmu, ya." Siti memosisikan tangan Kalbi, lalu dengan perlahan menurunkan bayi dari gendongan ini. Kalbi bisa merasakan ada sesuatu menindih lengan kirinya. Dia raba benda itu, sesuatu mirip kepompong dengan kulit yang sangat lembut. Kalbi pun tersenyum lebar. "Ini bayi hamba." Dia tertawa, diangkatnya bayi bergedong tersebut, lalu diciumi sampai aroma bayi memenuhi rongga hidung. Bayi itu masih sangat pulas. Selama Kalbi menikmati waktu bersama sang buah hati, Siti meninggalkannya. Dia kembali tak lama kemudian dengan sebuah tas, diletakkannya tas tersebut ke sebelah Kalbi. "Kalbi, mulai sekarang kamu harus pergi dari sini. Pergi. Rumah ini sudah dijual. Pergi dan jangan pernah kembali. Hamba tidak menjual rumah. Aku yang melakukannya. Ini rumah hamba. Bibi mertua tidak bisa menjualnya." "Bisa. Rumah ini sudah beralih nama. Oh iya, satu lagi. Surat perceraianmu juga sedang diproses sekarang. Aku juga sudah memesankan taksi untukmu sebagai tanda kebaikanku. Ini."
Siti meletakkan ponsel ke atas badan bayi. Wanita itu kemudian memanggil 2 preman yang sengaja disewa. Kalbi diseret menuju taksi yang sudah menunggu. Ingin sekali Kalbi marah dan melawan, tetapi ada bayi dalam dekapannya. Kalbi tak ingin bayinya terluka dan menangis. Ia pasrah dipaksa masuk ke taksi. "Om, bisa bawa hamba ke rumah kos atau kontrakan?" "Maaf, saya hanya bisa mengantar sampai rute yang telah ditetapkan," balas sopir taksi yang ternyata seorang perempuan. Taksi pun melaju, menurunkan Kalbi di jalanan kota entah di mana. Terik matahari terasa menyengat, bayi dalam dekapan mendadak menangis. "Lavi, mengapa? Laparkah?" Kalbi berjongkok, meraba-raba isi tas. Sayang, dia tidak bisa menemukan botol susu maupun dompet. Sayup-sayup Kalbi mendengar suara tangisan lain dari kejauhan. Gegas, disandangnya ransel, lalu menelusuri sumber bunyi. Begitu suara terdengar sangat dekat, Kalbi menyapa, "Permisi." Di taman kompleks perumahan tersebut, suasana siang begitu lengang. Hanya ada seorang ibu berpayung hitam yang sedang mendorong dan menarik pelan kereta bayi di bawah pohon sawo. Dia sedang berusaha menenangkan bayinya. Di sela-sela kegiatannya itu, dia mendengar Kalbi yang sepertinya ingin mengajaknya berbicara. Kalbi terus mengulang satu kata yang sama. Wanita itu pun menoleh sambil menjawab, "Iya. Bolehkah hamba meminta sedikit ASI bibi?" tanya Kalbi dengan intonasi datar. Dia berusaha tersenyum supaya terkesan ramah, andaikan wanita itu melihatnya. Sayangnya, sebuah tamparan dengan pasti menyambut pipi Kalbi. Saking kerasnya, kepala lelaki itu sampai tertoleh. "Dasar pria mesum," maki wanita yang kemudian mendorong kereta bayinya pergi. "Mengapa bibi tadi menamparkan hamba? Padahal hamba sudah meminta dengan sangat sopan." Kalbi terbengong. Usahanya untuk mendapatkan sebotol ASI dari ibu bayi lain gagal. Bayinya masih menangis. Sementara Kalbi tidak memiliki apapun untuk diminumkan. Dia mondar-mandir di bawah pohon sawo. Dia bingung harus apa. Meminta langsung pasti akan ditolak seperti tadi. Mungkin hamba harus mencari pekerjaan terlebih dahulu. Kalbi mengeluarkan ponsel, mencari rute warung terdekat dan menyalakan navigasi suara. Hanya ponsel cerdasnya yang kini bisa Kalbi andalkan sebagai pengganti mata. Ponsel cerdas itu membawa Kalbi sampai ke pinggir jalan raya. Terdengar deru kendaraan bermotor lalu lalang. Kalbi terdiam. Ia takut melanjutkan langkah, sedangkan pemandu mengharuskan dirinya berjalan ke seberang. Kalbi masih berdiri di posisi sama sampai nyaris 1 jam. Telinga fokus mendengar kendaraan. Dia menunggu kebisingan itu hilang atau setidaknya terdengar jauh. Ketika momen itu dirasa tiba, Kalbi maju. Baru saja 3 jangkah ke depan, tiba-tiba 3 kali klakson memekakkan telinga Kalbi. Sebuah truk menghantam Kalbi dengan kecepatan tinggi. Tubuh lelaki itu pun terpelanting.